Yo, hello guys, balik lagi sama gue Ijak kenalin. Kayak kita udah lama banget ya gak ngebahas custom di HP Redmi Note 8 Pro. Nah, di video kali ini gue mau share pengalaman gue pakai custom yang update di bulan ini, yaitu Extended XR. Oke, sebelum gue ngebahas lebih lanjut, gue mau fokus dulu nih ke kalian. Kalau di update yang keluar di bulan ini tuh menggunakan yang ROS. Tapi kalau di update yang sebelumnya, itu masih menggunakan yang KeyOS. Nah, buat kalian yang masih pada belum tahu apa itu ROS dan KeyOS, sebenarnya simpel aja. Kalau ROS itu base firmware-nya udah pakai yang MIUI 12.5 ke atas atau pakai punya Android 11 ya. Nah, kalau yang KeyOS ini masih menggunakan firmware yang 12.0.8 ke bawah atau masih pakai firmware punya Android 10. Tentunya cara installnya pun berbeda antara ROS dan KeyOS. Next, nanti akan kita bahas di video berikutnya ya. Oke, kita lanjut lagi nih. Di update terbaru kali ini, ROM Extended udah pakai firmware yang terbaru, yaitu firmware dari MIUI Global 12.5.5. Lalu security patch sudah menggunakan yang bulan ini, yaitu tanggal 5 November 2021. Dan untuk kernel, ini juga sudah di-up ke versi yang 1.86. Nah, untuk update terbaru kali ini, ROM Extended hanya tersedia yang non-GAP saja. Jadi untuk aplikasi Google ini masih belum ada di dalam sini. Dan tentunya kalian perlu install GAPS terlebih dahulu setelah kalian menginstal ROM-nya ini ya. Untuk selanjutnya, kalau launcher yang dipakai ini adalah launcher 11. Fitur yang disediakan oleh launcher ini sudah cukup lengkap, seperti mengganti icon, lalu mengatur tampilan di bagian home screen, dan juga tentunya kalian bisa mengatur untuk tampilan di bagian app drawernya. Oke, kalau urusan di dalam quick setting, ROM Extended juga memiliki fitur yang cukup lengkap nih, seperti sweet data, kemudian caffeine, dark mode, smart charging, AOD, dan juga fitur lainnya yang bisa kalian lihat di dalam sini. Nah, yang paling menarik, kalau di ROM Extended itu memiliki banyak sekali kustomisasi dan fitur yang bisa kita gunakan. Contohnya di bagian menu temanya ini. Nah, di dalam sini, kustomisasi untuk tampilan dark theme, banyak sekali pilihan yang bisa kalian gunakan. Kemudian kustomisasi untuk aksen warna, lalu kustomisasi font, kemudian switch style, dan juga kita bisa mengganti untuk tampilan navigasi barnya, yang mana bisa kita atur dan bisa kita sesuaikan ya dengan selera kita masing-masing. Selain kustomisasi tersebut, di ROM ini kita juga bisa mengganti tampilan QS panel di dalam pengaturan temanya ini, seperti mengganti tampilan di bagian QS style, lalu memperbesar atau memperkecil tampilan QS panelnya, dan juga kita bisa mengganti untuk tampilan background di bagian QS panelnya ini. Selain kustomisasi yang cukup melimpah, di ROM ini juga memiliki banyak sekali fitur yang bisa kita gunakan. Contohnya seperti double tap di status bar untuk mematikan handphone, lalu fitur AOD, kemudian idle lightning, lalu musik equalizer, dan juga masih banyak lagi fitur yang bisa kita gunakan ketika menggunakan ROM-nya ini. Oke, sekarang gimana kalau masalah urusan performanya? Nah, untuk yang pertama, ini gue coba tes menggunakan aplikasi Antutu. Untuk skor yang dihasilkan di ROM-nya ini mendapatkan skor sebesar 304.482 poin. Lalu untuk pesan kedua, ini gue coba tes dengan aplikasi Geekbench. Skor diperoleh mendapatkan sebesar 470 poin untuk single core-nya ya, dan multicore-nya mendapatkan 1611 poin. Kemudian untuk yang terakhir, ini gue coba tes menggunakan aplikasi throttling, yang mana waktu HP ini lagi dalam keadaan panas, performa yang dihasilkan di ROM ini cukup stabil. Kalian bisa lihat di sini ya, dengan rata-rata sebesar 185 Gbps, dengan maksimal di 188 Gbps, dan minimal di 182 Gbps. Jadi ketika gue coba tes bermain game Genshin Impact di grafik medium 60 fps, ROM ini masih sanggup memainkan game ini dengan cukup lancar. Tapi waktu mainkan dengan rentan yang cukup lama, baru mulai terasa sedikit patah-patah. Dan panas hasilkan pun bertambah dengan cukup cepat. Tapi kalau kalian mainkan di grafik low, panas yang dihasilkan oleh ROM ini tidak terlalu begitu panas. Atau masih bisa kalian mainkan dengan jangka waktu yang cukup lama. Lalu ini gue juga coba tes di dalam game PUBG dengan settingan smooth extreme. Feel yang gue rasain waktu menggunakan ROM ini terasa nyaman, walaupun terkadang drop FPS itu masih sempat gue rasakan. Tapi nggak terlalu mengganggu saat memainkan gamenya ini. Terus kalau panas yang dihasilkan di ROM ini pun udah cukup stabil, nggak begitu terlalu panas. Waktu gue mainkan gamenya ini kurang lebih selama 1 jaman.
Kemudian kalau untuk urusan baterai, menurut gue cukup terbilang irit ya. Ngegame, mesos, internetan, ROM ini masih sanggup bertahan selama kurang lebih sampai 6 jaman. Nah, buat yang terakhir ya, untuk masalah bug, sejauh ini sih gue masih belum menemukan bug yang begitu berarti ya ketika menggunakan ROM-nya ini. Terus kalau urusan aplikasi, semua aplikasi berjalan dengan baik. Lalu untuk notifikasi di beberapa aplikasi pun terbilang cukup aman, nggak ada delay-nya. Jadi menurut gue, walaupun ROM ini memiliki konsumsi dengan fitur yang melimpah, ROM Extended di update kali ini masih bisa kalian andalkan untuk bermain game ataupun multitasking. Nah, itu dia guys ekspresi gue menggunakan ROM Extended XR di HP Redmi Note 8 Pro. By the way, buat kalian yang udah nyobain ROM ini, gimana pengalaman kalian? Jangan lupa komentar di bawah. Oke guys, kalau gitu gue aja kenalin. See you next video.